Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda dengan NIM A1B1 21009. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikut niat memandikan jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan adhil mayati lillahi ta'ala. Berikut niat memandikan jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla adaan azal mayati lillahi ta'ala. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keempat, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Yang kelima, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang keenam, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang ketujuh, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Kedelapan, siram dengan air kapur barus. 9. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulang mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. 11. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 12. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 13. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Tata cara mengafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian susun dengan meletakkan kain paling lebar di bagian paling bawah. Tetapi jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan paling atas sedikit ke kiri, atau bisa juga sebaliknya. Yang kedua, berikan wewangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. Yang ketiga, siapkan 3-5 utas tali, kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Yang keempat, persiapkan kafan yang sudah diberi wewangian untuk diletakkan di bagian anggota tertentu nanti, antara lain sebagaimana sebagai berikut, yaitu bagian mafat atau lubang, terus antara lain kedua mata hidung, kedua telinga dan kemaluan. Bagian anggota sujud antara lain dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Terus yang ketiga yaitu anggota yang tersembunyi dan persendian antara lain ketiak, belakang kedua lutut, dan belakang kedua telinga. Yang kelima, kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya. Maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bagian anggota badan tertentu, lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah. Lalu ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Selanjutnya, tata cara mengafani jenazah perempuan.
Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. Lalu, letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju kurung dan kerudung. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang telah diberikan wewangian, yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang kelima, angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. Yang keenam, berikan kain kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh manfaat atau lubung terus seperti pada jenazah laki-laki. Yang ketujuh, letakkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala bagi yang berambut panjang, bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bagian dada. Yang terakhir, ke-8, letakkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Tata cara sholat jenazah laki-laki. Yang pertama, yaitu niat. Tata cara sholat jenazah laki-laki. Bagian niat diucap cukup dalam hati. Bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab sesuai tuntutan yang dianjurkan ini. Ini niat dari kata cara sholat jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal maiti fardoli ma'muma lillahi ta'ala. Arti niat tata cara sholat jenazah laki-laki. Saya niat sholat atas mayit laki-laki ini fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takbir ke-1. Apabila sudah membaca niat tata cara sholat jenazah laki-laki, selanjutnya takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, usai menyelesaikan takbir pertama tata cara sholat jenazah laki-laki, selanjutnya melakukan takbir kedua tangan membaca sholawat Nabi. Artinya, selawat Nabi sesuai tata cara sholat jenazah laki-laki itu, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, takbir ketiga, yaitu pada takbir ketiga sesuai tata cara sholat jenazah laki-laki dilakukan untuk mendoakan panjang jenazah sesuai dengan tata jenis kelaminnya. Artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, selamatkan dan maafkanlah dia, berilah kehormatan terhadapnya dan luaskanlah tempat kuburnya, mandikanlah dia dengan air salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, juga istri yang lebih baik dari istrinya. Dan peliharalah atau lindungilah ia dari azab kubur dan neraka. Yang kelima, takbir keempat. Terakhir dari tata cara sholat jenazah laki-laki adalah melakukan takbir yang keempat. Pada takbir keempat adalah membaca doa sesuai dengan jenis kelamin mayit. Ini bacaan doa pada takbir keempat sesuai tata cara sholat jenazah laki-laki. Artinya, ya Allah, janganlah jadikan pahalanya tidak sampai kepada kami, atau janganlah engkau meluputkan kami akan pahalanya, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Yang keenam, yaitu salam. Apabila sudah menyelesaikan takbir sampai keempat tata cara sholat jenazah laki-laki, selanjutnya salam. Selesaikan sholat jenazah dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Posisi salam ini berbeda dengan sholat fardu lainnya. Salam pada sholat jenazah dilakukan posisi berdiri. Tata cara sholat jenazah perempuan. Yang pertama, niat. Tata cara sholat jenazah perempuan, bagian niat diucapkan cukup dalam hati, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, sesuai tuntutan yang dianjurkan. Ini niat dari tata cara sholat jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala adzal maiti fardolillah ma'muma lillahi ta'ala. Arti niat tata cara sholat jenazah perempuan. Saya niat sholat atas mayit perempuan ini fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takbir ke-1. Apabila sudah membaca niat tata cara sholat jenazah perempuan, selanjutnya
takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua. Usai menyelesaikan takbir pertama, tata cara sholat jenazah perempuan selanjutnya melakukan takbir kedua dengan membaca sholawat Nabi. Artinya yaitu, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Selanjutnya yang keempat, takbir ketiga. Pada takbir ketiga, sesuai tata cara sholat jenazah perempuan, dilakukan untuk mendoakan panjang jenazah sesuai dengan jenis kelaminnya. Yaitu arti bacaan doa sesuai tata cara sholat jenazah perempuan. Artinya, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, selamatkan dan manfaatkanlah dia, dan berilah kehormatan terhadapnya, luaskanlah tempat kuburnya, mandikanlah dia atau mayat dengan air salju dan embun, bersihkan dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran, gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, juga istri yang lebih baik dari istrinya, dan peliharalah atau lindungilah ia dari azab kubur dan neraka. Takbir keempat yaitu terakhir dari tata cara sholat jenazah perempuan adalah melakukan takbir yang keempat. Selanjutnya yang terakhir yaitu salam. Apabila sudah menyelesaikan takbir sampai keempat, tata cara sholat jenazah perempuan selanjutnya salam. Selesaikanlah sholat jenazah dengan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Posisi salam ini berbeda dengan sholat fardu lainnya. Salam pada sholat jenazah dilakukan dengan posisi berdiri. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. 1. Disunahkan membawa jenazah dengan tarbih di bawah 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Yang kedua, kuburan harus digali dalam, luas dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat atau galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lahat lebih baik daripada syak. Galiannya sama namun letaknya di tengah, bukan di pojok kanan. Yang ketiga, arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepalanya. Yang kelima, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillah wa ala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan atas agama dan Rasulnya. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan, menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Yang kelima, dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Yang keenam, melepas simpul tali pengikat kain kafan. Yang ketujuh, mengumandangkan azan. Setelah simpul tali kain kafan dibuka, dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Yang ketujuh, khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Kedelapan, para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. 9. Membacakan talqin. Yang ke-10, memohon ampun kepada si mayit. Dari Utsman ibnu Affan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai dari mengebumikan jenazah,